Gila, apa kabar? Makin ganteng aja itu Bogor. Apa kabar, Bos? Gila. Jadi ini adalah Tafi dulu di sini posisi sebagai apa nih? Gua yang ngurusin kalau masalah codingan BMW. Oh, masalah codingan BMW. Codingan BMW pokoknya semua segala software, semua mau repair, mau modif, mau nge-flash biar kenceng, gua yang ngurusin. Gitu. Jadi anggap aja juga bisa dibilang koordinator juga di sini ya. Betul, Gitu. koordinator Oke. di Autobar ke BSD. Oke. Misalkan ada customer masuk, gua juga yang kayak ya kasarnya PR. Oke, gitu. Oke. Gitu. Ini boleh ceritain sedikit nggak tentang mobil lo nih? Aduh, jadi gimana ya? Ini Mulai dari mana ya? 530 ya? Enggak, 520. Oh, 520. Oke. Mobil gua ini awalnya warnanya silver. Oh, ada silver. Nah, Repaint di sini. Ngecat di sini. Oh, oke. Normal silver, 520 biasa tahun 2003, tahun akhir makanya ada PDC gitu-gitu semuanya lah. Oke. Nah, Ini body kit MTEK ya? body kit MTEK. MTEK. Nah, Oke. bukan yang M5. Kalau yang MTEK ada T-barnya kayak gini. Oh, oke. Gitu. Gue dengerin kalau E39 kalau pakai yang M5 tuh kalau misalkan nggak ori dia bakal ada gap di sini ya. Apa gue salah? Oh, benar ya? Betul. Oke. Terutama di belakang. Oh, terutama di belakang. Oke. Misalkan lo mau lihat, jadi kalau kalian yang mau main T39, kalau bisa nyari body kitnya yang orilnya lah. Oh, oke. Kalau nggak ori kayak gini. Oh, oke. Nah, Gitu ya. sama sebenarnya gue ada racun juga nih buat mobil lo ya. Apa? Gini. Ini mobil udah keren, udah kenceng. Oke. Lo udah Manic Stage 2 Iya. kemarin nih, Lunatic, Ah. si Anthony juga Ah. tuh. Tapi rem masa masih begini? Aduh, ini dia. Ini S92 siapa, Tap? Customer gue. Oh, customer. Nah, Itu pakai Z40 ya? pakai CD40, CD40. 9,5, 10,5. Oh, Lo gila. lihat ban belakangnya. Bantet banget ya? Kalau banget. kalau ini Emang ini banget. M3 atau 335? Oh, mari kita cek. Oh ya, BTW kalau misalnya kalian nggak tahu, Tavi ini memiliki coding service namanya 88 Coding ya. 88 coding. 88 Betul. Coding. Nanti ada di Ntar sini di linknya di Instagram. Nanti juga bakal gue post di Instastory semua. Pokoknya ada semua. rencananya emang mobilnya Yosi yang bakal gue jadiin kayak showcase car. Iya. Jadi Paling full option lah. Oke. Jujur ya, Tef, dari BMW sekarang menurut gue ini masih paling ganteng. Wah, oke lah. Mari kita coba. Gila. Wah. Waduh. Ini pertama kali gue duduk di S92 M3. Ya, taruh sini. Oke. Gila, 330 loh. Tapi ini iDrive apa kok ini? iDrive. Ini iDrive CCC generasi pertama tapi yang Oke. udah Mark II. Oke. Jadi ya untuk user interface-nya belum semodern mobil lu. Iya, kelihatan banget sih, masuk kayak agak kuno dikit lah. Ini Ya. actually mobil 2008. Oh, 2008. Oke. Tapi 2008 tapi harganya masih 2019. Iya kan, bener kan? Yuk, kita coba. Harga nggak bohong. Gila. Sangar banget loh. Buset. Gue geber dikit boleh nggak? Dikit aja. Buset, gila. Sangar banget. Ini Taruh kamera di sini juga boleh. ini berarti S85 ya? S65. Oh, S65. S85 yang punya M5. Oh, oke. Mumpung sepi. Sepi. Oke. Anjing. Holy. Gila sih. Downshiftnya coba deh dengerin. Coba. Gila ini. Gila, enak banget anjir. Permisi. Anjir. Ini berapa HP ya, Taf? 400. 400. 400 all the way sampai 8.400 rpm. Gila. Tapi torsinya nggak segede yang N55 stage 2 ya. Ini mobil Pas emang. ngedownshifnya, panjang banget, napasnya panjang banget. Napasnya panjang banget. Gue gila, kalau misalkan di BMW mah baru dikit udah langsung berat atas. Makanya Aduh. gini Yos, F3, F82 sama ini jauh lebih kenceng F82. Oke. Tapi rasa nyetirnya rasa kencengan ini. Oke. Karena kalau nyetir E92 tuh gimana, susah lah jelasinnya. Kayak lebih raw driving gitu loh, men. Iya. Oke, Taf, thank you banget nih tadi udah ngasih kesempatan buat mengendarai S92 M3 Aman, nih. men. Aman. Oke guys. Glad you like it lah.
Jadi di segmen kali ini gue bakal ngobrol sama Tavi tentang jasa servisnya dia ya. Betul. Kita juga jelasin juga apa aja yang dia offer gitu ke kalian, dan juga nanti apa aja yang bakal diaplikasiin ke mobil gue gitu ya gitu. Nah, jadi ini mungkin mobil gue jadi bobrok, tapi setelahnya nanti bakal jadi cyborg mungkin ya. I hope so. Anyway, yaudah Taf, mungkin lo bisa jelasin sendiri tentang brand lo ini juga. Jadi nama brand gue sendiri kan 88 Coding ya. Oke, 88 Kenapa Coding. 88 gitu? Banyak yang ngira kayak gue kelahiran 88 Iya, Yos. gue juga ngiranya gitu. Banyaknya kayak gitu, cuman kayak sesimpel gue suka angka 8 men. Oke. Kenapa? Betul. Karena itu satu angka yang paling gede tapi nggak putus. Iya. Bisa dibilang juga infinity juga. Infinity juga. Iya, Nah, infinity. karena emang gue tuh pengennya dapet customer relation yang long lasting. Oke, gitu. Niatnya tuh seperti itu, Oke. makanya angkanya 8 begitulah. Oke, filosofinya itulah Filosofinya itu, cuman ya toxic filosofi ya itulah. Nah, Oke. yang gue mau sampein di sini tuh gini, di Indonesia kayak masih dikit banget siapa sih yang ngerti coding gitu loh. Iya. Coding tuh apaan sih? Gitu kan. Kok kayaknya ribet banget, kok kayaknya simple banget. Ada yang bilang kayak coding tuh simple banget bro, cuma tinggal colok OBD terus pakai Beamer Code, Iya. pakai HP doang, langsung bisa lu coding. Ya bener, secara teknik ya itu Iya. coding juga, Iya. tapi sebenarnya coding itu lebih luas dibandingkan itu Iya. gitu loh men. Ada value-value yang bisa lo rubah. Betul. Atau misalkan modul-modul juga ada banyak pilihannya gitu kan. Betul. Tinggal kita pilih mau yang mana yang mau dirubah gitu kan. Jadi kayak coding itu bisa ada 3 kriteria. Yang pertama yang kayak lu cuman sekedar unlock hidden feature doang, kayak yang fitur yang sebenarnya udah ada di BMW tapi nggak dikasih gitu loh. Oke. Contohnya fitur apa ya, kayak di iDrive, M Animation Startup, Oke. yang iya. cuman ada di mobil BMW Iya. M. Kalau misalkan yang non M itu kan BMW Connected Drive gitu-gitu Iya. kan. Nah, Terus misalkan kayak di clusternya tuh kan ada M logo M performance gitu kan. Iya, itu oke. yang unlock hidden features Ya, tuh. the little things lah. Little things lah, itu yang basic paling coding. Itu bahkan pakai HP sekarang bisa. Oh, Thanks oke. to orang luar yang beneran ciptain tuh program di HP-nya. Sesimpel di HP, men. Gila. Oke. Nah, itu yang unlock hidden features. Habis itu ada lagi yang repair. Repair itu apa? Ya, sesuai namanya, benerin. Iya, benerin. Benerin apa? Ya modul-modul yang ada di mobilnya. Nah, Iya. kita bakal jelasin modul-modul lagi ntar lah belakangan. Habis itu ada yang enhancing performance. Oke. Naikin performance-nya. Oke. Contohnya gimana? Yaitu nge-refresh transmisi setelah Oke. lo naik stage 2. Stage 2, Kenapa iya. transmisi harus di-refresh? Biar torque limitnya naik. Oke. Bawaan pabrik torsi lo itu 350 Nm. Ya kan? Begitu lo naik stage 2, mungkin dia bisa tembus 450 Nm. lah. Oke lah segitu. Nah, tapi kalau mappingan di modul transmisinya itu masih 350 Nm, pas lo nge-shift bakal ada delaynya. Oke. Itu kayaknya gue pernah ngerasain deh. Tuh. Karena mungkin di saat gue naik upshift ke M2 itu mungkin ada delay ya, mungkin half second. Betul. Maybe. Kayak ada bunyinya dulu. Betul. Baru it let me go. Betul. Kenapa? Karena power dan torque figure standar dan power dan torque figure lo habis stage 2 kan beda tuh. Optimal shift point-nya juga beda dong. Oh iya. Technically harusnya nafasnya lebih panjang Iya, sekarang. nafas lebih panjang Gitu. harusnya. Oke. Nah, itu yang buat enhancing performance, refresh transmisi, naikin torque limiter. Terus yang paling advance-nya lagi itu yang tadi sih repair kan. Itu yang paling advance-nya lah. Kenapa ya? Karena modulnya harus dibongkar, harus solder sana sini gitu-gitu. Tapi juga ada kayak misalkan kayak add-ons juga ya, misalkan kayak ada Apple CarPlay gitu-gitu kan. Itu yang ya sebenarnya bisa dibilang masuk ke unlock hidden features. Iya, unlock hidden feature ya. Karena emang dari BMW kan udah ada. Iya, Tinggal di unlock aja. Tinggal ya keren lah ya, maksudnya kayak lo megang HP tiba-tiba screen-nya 2 gitu kan. Iya, ngerti. Itu juga sebenarnya sih convenient banget, misalkan kayak lo lagi mau kemana dan lo nggak tahu arah, ada Google Maps, lo bisa langsung sini kan. Di Waze juga langsung ada. Jadi kita nggak perlu lihat HP, kita lihat di iDrive aja. Semua udah keintegrasi lah. Dan bahkan YouTube juga bisa ya? YouTube nanti Android screen mirroring. Ntar gue liatin. Oke. Berarti itu kalau misalkan mau pakai bisa pakai Android doang. Bisa ya? pakai Android doang. Jadi kita benar-benar nge-mirror screen yang ada di HP Android kita ke layar iDrive gitu. Kita lagi nonton Netflix kayak nonton YouTube kayak bisa di situ. Oke. Wah, itu keren banget sih. Jadi
Jadi sebenarnya tuh ada banyak banget yang sebenarnya tuh kita masih belum tahu ya di mobil kita gitu ya sebenarnya. Gue bahkan baru tahu hari ini tentang hal ini itu. Tapi yang namanya juga video ini juga serunya adalah kita saling belajar lah ya. Kita saling belajar. Sama-sama saling belajar lah ya, sekarang. Saling cari tahu juga gitu kan. Soalnya kan juga ya udah beli mobil mahal masa nggak dimaksimalin gitu ya sih. Jadi rencananya mobil lu ini jadi cyborg yang paling full option, men. Jadi kalau misalkan nanti lo penasaran nih kayak gimana hasilnya, nanti lu tengah kasih lihat mobil gue, ntar lo bisa tahu lah kayak gimana tuh ya. Sama kan? Ini Yos, kenapa gue main di BMW ya? Kenapa nggak? Oh iya, kenapa BMW? Kenapa nggak yang lain gitu? Kan ada banyak banget gitu. Kenapa nggak yang brand Jepang dulu deh? Iya, gitu. Kalau yang brand Jepang, yang gue tahu ya, mulai dari awal tuh gini, satu komputer, satu ECU itu tuh buat ngontrol semuanya, mulai dari mesin, lampu interior, terus sama electrical lainnya kayak AC gitu-gitu. Itu dalam satu modul gede itu. ECU, Electronic Control Unit, langsung semua. Blok. Berarti itu integrated semua itu Jepang. Okay. Sedangkan kalau BMW dalam satu mobil itu tuh kayak bisa 19 modul, 20 modul. Okay. Mobil lo ini ada 19 modul men. F30 lo ini 19 modul dalam satu mobil. Modul apa aja? Modul EPS-nya itu buat electronic power steering. Terus kayak modul VDC, modul adaptive damper. Terus modul IHK, modul buat AC. Terus ada modul yang paling terkenal lagi EKPM yang jujur itu sering rusak di F30. Okay. Modul fuel pump. Fuel pump. Okay. Kalau modul fuel pumpnya itu rusak, fuel pumpnya itu nggak mau ngasih sinyal, nggak mau ngasih bensin ke mesin. Kayak gitu. Berarti itu in the end-nya bisa mogok lah ya. Iya. Kan? Nah, kenapa gue sukanya BMW ya karena semua modulnya itu value-nya beneran bisa ditweak gitu loh sesuai keinginan kita. Berarti di saat orang bilang BMW itu canggih, memang beneran canggih dan gue nggak heran kalau harga modulnya mahal. ECU aja bisa sampai 25 ya. Kalau bahkan yang masih yang S90 masih 25 loh ya. Gila sih itu. Kecuali gitu. Copotan lah ya. Kita ngomongin gitulah. Jadi kayak misalkan lo ada kendala sama steeringnya terasa terlalu berat, ya udah gue tinggal ngubah value di EPS electronic power steeringnya itu biar dia ngasih voltase lebih, kasarannya gitu ya, voltase lebih biar motornya itu ngeturnnya muternya lebih enteng. Okay. Motornya kerja lebih berat, tapi jadinya rasanya di lu lebih enteng. Gitu. Nah jadi itu yang lagi gue alamin sekarang guys. Jadi ya gue dulu N20 kan 320 dulu ya. Dan itu memang lagi steering banget, tapi steeringnya tuh berat banget karena itu dulu memang gue ganti steering rack. Mungkin belum di adjust atau gimana gitu, I don't know. Setelah itu baru yang 330 ini lebih enteng. Cuma setelah gue compare sama temen gue, ternyata dia punya tuh lebih enteng dibandingkan gue. Nah mungkin ada sesuatu yang dirubah atau gimana gitu, makanya nanti di adjust lagi gitu. Karena ya kalau misalkan sport kan memang berat lah ya. Tuh. Karena kan harus malah. Emang harus berat. Karena ya di high speed. Ya, kalau misalkan enteng malah bahaya kan. Oleng parah itu Pak. Bisa membahayakan diri gitu ya. Oke, nah sama ini gue juga pengen nanya nih, kan ada banyak yang bilang tuh mereka tuh tuning master lah, apalah itulah. Sebenarnya gue pengen nanya nih, tuning sama flashing tuh sama atau enggak sih? Beda men sebenarnya. Tapi banyak orang yang bilang tuning itu bahasa kerennya lah atau gimana. Nah tapi kalau tuning itu lu beneran ngubah value. Ini kita bicara engine ya, bicara ECU mesin, DME. Ngubah value kayak AFR-nya, ignition timing-nya, boost-nya berapa, gitu-gitu. Itu tuning. Itu udah tweaking. Mulai yang agak mengerikan. Udah mengerikan. Lo salah dikit aja, too lean atau too rich, ya bahaya lah men. Gitu. Nah kalau yang flashing itu kita udah siap nge-flash, siap masukin ke mobil file yang udah ready. Tapi kita beneran nggak nge-tweak lagi yang AFR-nya tadi, ignition timing-nya tadi. Jadi anggapannya gitu. Yang udah sebenarnya tuh udah paling aman dan udah di-adjust ke internal mesinnya ya. Tuh. Jadi kayak misalkan kondisi mesin lu sekarang itu cuma 70% dari kapabilitas sebenarnya. Habis itu lo tuning biar dia ngehit 100% kapabilitasnya gitu. Pasti kan komponen reliability-nya bakal turun dong. Karena kinerja komponennya bakal lebih overstress. Anggapannya gitu. 30% sisanya tuh sebagai nyawa kita lah.
nyawa Buat ekstra. safety lah sebenarnya. Safety, Cuman ya kan ada orang yang gak gampang puas sama performa mobilnya. Iya. Contoh bapak satu ini. Ya Oke. gitulah. Tapi tentunya kan walaupun 70% kita mau naikin sampai 100%, itu juga harus dibarengi dengan pembaruan hardware seperti penambahan BBK. Betul. Atau misalkan kalau misalkan BMW yang paling kita tahu lah ya, charge pipe plastik bisa pecah kalau misalkan kita naik ke stage 2 dan kita nggak mikirin sama sekali gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan masuk ke 100%-nya itu juga faktornya banyak. Faktornya banyak banget ya. Intake harus lu ganti. Kenapa? Iya. Karena si mappingannya udah nyari udara oksigen lebih banyak, pengen nyedot oksigen lebih banyak, tapi hardware untuk nyedot oksigennya nggak ada, bukan nggak ada, nggak capable ya sama aja kan. Baik sih, kalau misalnya kayak nggak tahu intake tuh adalah saluran yang memasuki udara dari turbo, intake ke charge pipe ya, gitu ya. Dari charge pipe ke intake dari gini, intake itu dari udara luar, masukin ke mesin ya. Masuk ke ruang bakarnya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya sih kalau misalkan lo pengen kenceng sih ya ada banyak banget opsi kenceng lah ya. Bisa kayak kenceng tapi bisa sampai kenceng mampus juga ya. Tapi itu juga harus dibarengi dengan lo harus nambah duit lagi buat beli BBK. In the end lo harus membayar lagi buat nyawa yang hilang tadi. Betul. Ngerti gak sih? Sebenarnya gini Yos, buat BBK itu lebih ke gini, mobil lo sekarang udah lebih kenceng, lo pasti bakal lebih demen ngebejek-bejek. Bener. Tapi masa remnya masih standar, takutnya braking powernya kurang. Iya, braking powernya kurang. Dan juga kalau misalkan ya amit-amit kenapa-napa gitu ya. Oke. Jadi looks-nya kalau BBK kan juga iya, keren bener. gitu loh men. Oh anjir, lo pakai velg 19 BBK 380 penuh bro. Iya, gila. Memang Gitu. kalau misalkan itu ya juga di bagian aesthetic juga kelihatan banget kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan yang flashing yang di dalam tuh mungkin orang nggak bisa lihat lah ya. Iya. Nah, cuma kalau misalkan di luar kan ya eksterior namanya juga kalau head on kan bisa sampai segila-gilanya gitu ya. Betul. Aduh. Oke, jadi itu sedikit kayak history dari coding juga gitu-gitu. Nah sekarang kalau misalkan kalian pengen nge-coding atau nge-flashing mobil kalian, bisa langsung ke Tavi ya di 88 coding ya. Iya. 88 coding _. Iya. Oke, 88 coding _ nanti bakal ada linknya di sini. Sama nomor WhatsApp gitu ya. juga gue kasih. Nomor WhatsAppnya juga. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau ditanya-tanya, kalau mau nanya boleh dulu. Boleh silahkan. Jadi Mau kalau misalkan- diskusi pun, mau minta bantuan silahkan. Jadi kalau misalkan kalian pengen konsultasi dulu nih apa yang mau dirubah, karena kan juga Tavi juga harus tahu mobil lu tuh apa, mesinnya apa, udah diganti apa aja gitu ya. Tipe orangnya kayak gimana? Betul. lu kalem atau kagak nih? Gitu. Kalau lu kalem, lu kasih yang santai-santai. Kalau yang lu Kalau yang pengen belatak ya, bola. jadi Tavi di sini menyesuaikan aja dengan customer-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan lu pengen ini, dia bakal menyesuaikan dengan resource yang ada gitu ya. Cuma yang gue suka dari Tavi adalah di saat misalkan lo pengen lebih tapi misalkan dia nggak bisa, dia bakal bilang oh mungkin gue nggak bisa itu tapi gue bisa offer lo yang ini yang reliability-nya lebih tinggi dan ini bakal better in the long run gitu ya. Itu yang gue suka. Oke, jadi kayaknya kita langsung aja nih ke mobilnya atau ada yang mau ngomongin lagi? Sekarang cukup. Nanti nih. buat apa aja yang bisa dikerjain di mobil lo kita kerjain dulu. Kita liatin dulu lah sekarang before-nya gimana, nanti after-nya kita ini lagi lah. Gue kebetulan kan juga udah ada test drive mobil gue sendiri, jadi kalau misalkan before-nya gue udah ada nih. Betul. Gitu. Dan yang suka dari Yosi ini ya, dia beneran tahu dan beneran ngerti karakter mobilnya. Bukan yang cuman sekedar Pengen kenceng. Gitu. Jadi ya menurut gue testimoninya Yosi itu valid gitu loh men. Karena dia beneran car enthusiast. Gitu. Oke. Yuk, jadi langsung aja kita langsung ke working station lah ya gitu. Battle stationnya nanti juga bakal kita kasih tahu kayak prosedur kayak gimana gitu-gitu. Dan Tavi ini transparan, jadi benar-benar lo bisa melihat seluruh prosesnya ya gitu. Oke, jadi let's go. Oke guys, jadi ini adalah proses flashingnya ya. Jadi pakai laptop ya? Iya pakai laptop. Tapi yang sekarang kita coding dulu. Oke. Coding biasa dulu. Coding unlock hidden features lah. Oke. Jadi ini menggunakan koneksinya tuh menggunakan kayak kabel, namanya kabel OBD ya. Kabel OBD. Dicolokin ke OBD-nya masuk ke sini gitu. Betul. Oke Taf, ini kan gue kan masih bisa dibilang belum digital lah ya. Betul. Nah, kira-kira ini lo juga bisa bantuin ngerubahnya?
Nah, tadi yang gue jelasin, coding kan cuma kayak 3 ya. Repair, enhance performance, sama unlock hidden features. Nah, tapi sebenarnya ada satu lagi nih yang paling susah, men. Retrofit. Retrofit itu apa? Jadi dia beneran ganti hardware-nya ke versi yang paling baru, habis itu baru di coding. Contoh lu sekarang 6WA itu yang masih tachometer biasa, masih jarum biasa lah. Mau ganti ke yang digital, yang 6WB. Nah, itu lo harus nyediain partsnya, terutama paling penting. Habis itu harus di coding. Gitu. Nah, buat masangnya gitu. Dan selain itu juga ada upgradean ini ya, medianya ya. Medianya iDrive. Misalkan iDrive lo iDrive 4, lo mau ganti head unitnya bisa. Tapi tinggal copot trim. Oke, ini sekarang ini kita lagi prosesnya dulu, tapi lagi nge-read sama upload ini ya datanya. Gue nge-read data mobil lu dulu. Habis itu ntar gue modifikasi di luar mobil biar kita nggak kelamaan di mobil ngehirup CO. Begitu udah siap baru diupload. Oke, sip. Ini ya. Oke, ini iDrive masih kayak gini ya. Ini iDrive 5 ya. Oke guys, jadi ini udah iDrive 6 ya. Jadi kalau lihat nih tampilannya lebih sleek, lebih modern juga. Kelihatannya juga, ini juga baru pertama kali gue ngeliat HP gue dikasih baterai indikator. Ini keren banget sih jujur. Jadi ini semuanya kerubah ya. Wah gila sih. Lebih sleek. Ini ada apa? BMW G20 ya? G20 ya? G30 sorry ya? Nggak, tapi ini tetap F30 men. Kalau misalkan lo mau diubah ke G series bisa juga dari gua. Gitu, oke, jadi ini dia Apple CarPlay-nya. Coba berjelasin nggak tahu. Ini Apple CarPlay-nya udah gue installin, udah gue aktivasi. Tapi ini connect-nya ke HP gue ya, bukan ke HP lu ya. Apple CarPlay-nya ini sendiri ada 2 versi sebenarnya. Yang split screen kayak gini 2/3, sama yang full screen. Enaknya lagi, bener-bener seamless men. Anjir nggak nge-lag ya? Nggak nge-lag sama sekali loh. Ini kayak maksudnya kayak gue kira bakal ada FPS stutter atau gimana gitu. Pecinta lagu lama, jadi kayak klasik gitu ya? Klasik gitu kan. Nah, kalau split screen-nya mau dihilangin juga bisa. Jadi kayak gini, tapi ntar option bisa, screen. Tanpa harus ke lo juga bisa. Nah, sama lo inputnya bisa dari sini, dari iDrive atau dari HP. Jadi lo kontrol lewat HP? Kontrol lewat HP juga bisa. Jadi misalkan lo mau ke map gitu ya, kemana ya? Toko lu apa? Misalkan kayak ini deh ke Autowork ke Cipete deh, coba. Autowork ke Cipete. Start langsung, ya kan? Kita balik ke ini udah di sini udah ke ini. Ini udah langsung ke Autowork ke Cipete. Dan juga langsung time estimation, kilometernya berapa itu ada semua ya. Oke, yuk mari kita coba yang Android. Oke, jadi kalau yang screen mirroring ini eksklusif tuh Android only ya? Android only. Jadi yang ini kan udah Android screen mirroring. Jadi benar-benar udah nge-mirror apa yang ada di HP lu. Paling enak misalkan kita nonton YouTube, bro. Lihat deh. Kalau koneksinya udah stabil enak. Kalau masih kayak tadi, masih stuttering. Gitu. Soalnya kalau Android screen mirroring emang lebih berat. Bitrate datanya kan lebih ini loh, men. Lebih berat, lebih gede sih bitrate datanya. Bahkan lagi tutup pun juga masih berjalan. Dan ini sepaket sama Apple CarPlay atau enggak? Sepaket sama Apple CarPlay. Sepaket ya. Iya. Oke. Enak kan? Wah, gila. Dulu kan BMW Connected Drive, sekarang M gitu ya. Mobil kenceng masa tulisannya Sekarang saatnya yang steering sama transmisi. Iya, transmisi ya. Jadi kita lebih ke performance side-nya lah ya. Karena kalau ini kan lebih ke media enhancement, ya maksudnya buat user experience-nya lebih oke gitu ya. As a daily driver gitu ya. Jadi kita coba ke S dulu ya. Iya, cobain S dulu. Ini kita dari S3, S2, S1. Wah gila sih Taf. Gue gak ngerti gimana lo bisa belajar gini, padahal lulusan teknik kok bisa kayak gini ya. Gimana shiftingnya sekarang? Gila. Delaynya gimana bos? Delay, wah gila. Udah gak ada delay? Udah gak ada delay sama sekali anjing. Sport. Oke, sikat. Anjing gila napasnya pada buat. Buset. Anjir. Sekarang kita coba di M1 ya. Please feel free. Pencet bro.
Gokil sih. Ya jadi itu real testimoni gue ya. Itu gila sih. Tapi kalau misalkan kalian nanya tentang steeringnya, emang kerasa banget lebih enteng. Ini terutama di comfort kan. Iya. Yeah. Karena tadi yang gue kerasa adalah kalau misalkan sport sama comfort tuh gak ada bedanya. Ini gue gini ya, gue pindahin ke comfort, nah udah lebih enteng. Gitu. Jadi itu sih udah enak banget lagi nih. Gila. Thank you banget. Udah langsung aja order udah, 88 coding underscore udah beres. Oke, jadi kita udah balik ke bengkel. Pertama-tama Taf, gue makasih banget nih, udah berubah banget nih mobil gue nih. Lo sebagai driver utamanya, sebagai yang bawa daily driver, sebagai daily driver lu kerasa kan? Iya, kerasa. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu, kita recap aja apa yang kita rubah ya. Jadi pertama kita menginstal Apple CarPlay, ya kan, Android Screen Mirroring. Lalu juga unlock hidden features, kayak ada beberapa tweaks kecil-kecil gitu ya. Mungkin buat lengkapnya kita cek di video aja. Nanti bakal ada semuanya recapnya, nanti bakal gua run semuanya, including kayak the little things kayak emblemnya gitu kan. Terus juga ya, upgrade juga dari iDrive ke 5 ke iDrive 6 yang tentunya itu bakal mengubah UI desainnya ya. Jadi lebih sleek juga gitu-gitu. Kalau misalkan itu sih itu bukan performance ya, itu lebih ke user experience wise aja ya, untuk media enhancement gitu. Nah baru setelah itu kita ke segmen yang dimana kita nge-enhance performance gua. Nah kalau steering sih kita nggak bisa bilang performance lah, itu cuma kayak preference lu. Ya, gua nyesuaiin settingan beratnya sesuai kemauan lu aja. Jadi karena gua merasa bahwa gak ada bedanya berat steering gua di saat gua mode sport atau comfort. Nah akhirnya yang di comfort kita entengin dan bener-bener tuh kerasa banget. Jadi gue pas ganti mode aja itu udah kerasa banget kan, gitu. Nah itu satu. Baru yang kedua itu adalah torque limiter atau transmission gitu ya. Sebenarnya sih lebih proper ya torque limiter lah ya, naikin torque limiternya si transmisinya itu sendiri. Gitu. Jadi dikarenakan gue naik stage itu pun juga Newton meternya juga naik gitu ya. Torsi lu juga naik, power lu naik, optimal shift point-nya harusnya berubah kan. Iya gitu. Nah jadi kalau misalkan kalian mungkin ada BMW yang mau kalian otak-atik, bisa langsung kontak Tavi di Instagramnya 88 Coding ya. Atau langsung aja misalkan mau nanya-nanya dulu, konsultasi dulu gitu kan ya. Ada nomornya ntar di sini. Silahkan telepon 24/7, insya Allah selalu siap melayani, gitu. Siap membantu. Iya. Jadi tapi kalau misalkan kalian mikirnya kalau Tavi cuma coding doang, kalian juga bisa nanya-nanya tentang auto worker juga ya. Karena Tavi juga adalah bagian dari auto worker di BSD ya. Jadi kalau misalkan kalian mengalami tabrakan atau lecet gimana, sesimpel mau ngesol aja gitu, silahkan datang. Bisa langsung datang ke sini. Nah itu pun juga nanti misalkan kalian nih pengen mau nambah-nambahin sesuatu atau misalkan kayak lagi nyari BPK atau gimana, juga bisa disediakan di sini ya. Jadi kita di sini di Auto Worker itu adalah one stop solution yang dimana kalian kalau datang ke sini itu semua needs kalian insya Allah di fulfill sama kita lah ya, gitu ya, sesuai dengan kapasitas kita ngecek resource kita ada apa aja, kita juga kasih rekomendasi mana yang bagus gitu ya. Karena juga in the end kita pengen customer senyum di saat dia keluar dari bengkel. Gitu ya. Gitu. Target utama emang begitu, customer keluar dari bengkel, keluar dari itu pintu. Gue pengen ngeliat senyumnya mereka gitu lah, karena mereka tuh beneran puas sama servis yang kita kasih. Iya gitu. Jadi selain itu juga kalau misalnya kalian tadi mau ngecek Auto Worker juga ada dua ya, ada di BSD sama di Cipete. Kalian bisa langsung aja cek di Instagramnya di @autoworker.id. Bagi kalian yang tinggal di Tangerang bisa ke BSD, bagi kalian yang tinggal di Jakarta bisa ke Auto Worker Cipete. Semua dari kiri kanannya servisnya sama, cuma hanya saja di BSD itu ada coding service dari Tavi ya. Gitu. Jadi gue mau terima kasih banget kepada kalian semua udah nonton, karena ini juga udah seru banget ya, kita saling belajar juga, kita seru-seruan bareng. Gue juga bisa mencoba S92 M3 the last V8 before inline 6 Merajalela di BMW ya kan. Dengar-dengar mau dibayarin sih. Oke. Jadi kayak gitu aja guys untuk kali ini. Thank you banget ya. Jadi nextnya mungkin kalau misalkan gue ada sesuatu hal yang pengen gue ubah lagi, nanti mau ngakusin lagi, gue bakal ketemu sama Tavi lagi lah ya. Siap. Ditunggu digital Digital Cluster ya. Siap melayani bros. Oke guys. Thank you guys. Goodbye.